Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini tetap berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Allah memang telah berjanjikan memberikan rizki kepada semua makhluknya. Akan tetapi janji ini tidak dengan pasrah berdiam diri dengan mager dan menunggu rejeki turun dari langit. Seseorang akan mendapatkan rizki kalau ia mau berusaha, karena Allah menciptakan bumi dan seisinya untuk kemakmuran manusia. Siapa yang mau berusaha dan bekerja, ialah yang akan mendapat rizki dan rahmat dari Allah. Seseorang yang bekerja keras akan dapat mengubah nasib dirinya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lalu apa dalilnya bahwa manusia wajib untuk bekerja siang hari untuk bekerja? Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan. Quran Surah Naba ayat 11. Semua di bumi bisa dijadikan lapangan pekerjaan. Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan, tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Quran Surah A'raf ayat 10. Berusahalah dengan bekerja. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10. Bumi dipermudah untuk mencari nafkah. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Islam akan membukakan pintu pekerjaan bagi setiap muslim agar ia dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Namun demikian, masih banyak orang yang enggan untuk bekerja dan berusaha dengan alasan bertawakal kepada Allah serta menunggu-nunggu rizki dari langit. Mereka telah salah memahami ajaran Islam. Pasrah pada Allah tidak berarti meninggalkan amal berupa bekerja. Seperti yang pernah Rasulullah katakan, semaikanlah benih, kemudian mohonkanlah buah dari Rabb-Mu. Kewajiban bekerja juga banyak dikisahkan dalam hadis. Burung berangkat pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah fisabil syaiton, atau karena mengikuti jalan syaiton. Hadis riwayat Tabrani. Tidak seorang rasul pun diutus Allah kecuali ia bekerja sebagai penggembala domba. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan dirimu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, saya dulu menggembala domba di lapangan untuk penduduk Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Hasil keringat sendiri. Pekerjaan terbaik adalah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua jual beli itu baik. Hadis riwayat Ahmad. Bekerja dengan profesional. Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat sebaik-baiknya. Hadis riwayat Ahmad. Larangan mengemis. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu semua itu mengambil tambangnya, kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, hal itu adalah lebih baik daripada ia mendatangi seseorang yang telah dikaruniai Allah dari keutamaannya, kemudian meminta-minta dari kawannya. Ada kalanya diberi dan ada kalanya ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan teramat jelas dan gamblang betapa Allah dan Rasulnya memerintahkan seseorang untuk bekerja. Bekerja adalah sebuah ibadah yang disejajarkan dengan amalan fisabilillah. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, tapi ia sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun juga memberi motivasi untuk para pedagang dan petani dengan hadis yang berbunyi, pedagang yang lurus dan jujur kelak akan tinggal bersama para nabi, sidikin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Setiap muslim yang menanam satu tanaman atau menyemai satu semayan lalu buahnya dimakan oleh manusia atau binatang, maka ia dianggap telah bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selain bekerja, dalam Islam pun ditegaskan hukum-hukum bagi orang yang memperkerjakan manusia untuk selalu menghormati pekerja dan diwajibkan untuk segera membayarkan upahnya. Hal itu disebutkan dalam hadis, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dijelaskan bahwa diperintahkan
memberi upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya dengan maksud untuk bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya, dan upah tersebut harus diberikan tepat waktu sesuai perjanjian. Jika seseorang majikan tidak memberikan upah kepada pekerja, mereka telah melakukan dosa besar dan akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah, ada 3 golongan orang yang aku musuhi pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah memberi gaji atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 3 golongan orang yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yaitu orang yang berjanji memberi upah tapi mengingkarinya, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian memakan uangnya, dan orang yang tidak membayar upah para pekerja. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan zolim yang termasuk dosa besar. Selain itu, konteks upah dalam hal ini adalah penentuan upah yang akan diterima oleh pekerja. Seorang majikan tidak boleh bertindak kejam kepada pekerja dengan menghilangkan hak yang telah ditetapkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.